Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suro. Saya ingin menjelaskan kembali materi tentang keuntungan manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja yang efektif dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, profitabilitas, dan daya saing perusahaan. Dengan mengelola modal kerja dengan baik, perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, manajemen modal kerja yang optimal juga dapat meningkatkan likuiditas, yang berarti perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu. Meningkatkan likuiditas perusahaan ada beberapa faktor. Yang pertama, peningkatan akses modal. Dan yang kedua, pengurangan risiko likuiditas. Dan yang ketiga, peningkatan kepercayaan investor. Mengurangi biaya operasional, efisiensi pengadaan. Manajemen modal yang kerjanya baik dapat menimbulkan biaya pengadaan. Dengan strategi pengadaan yang terstruktur, perusahaan dapat memperoleh bahan baku dan material dengan harga yang lebih kompetitif. Ini juga mencakup negosiasi yang efektif dengan pemasok untuk mendapatkan diskon dan pembayaran yang tertunda. Dan yang kedua itu pengelolaan persediaan. Pengaturan modal kerja yang optimal memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan dengan lebih efektif. Penerapan sistem persediaan yang tepat dapat meminimalisir biaya penyimpanan dan pemborosan. Yang ketiga ada optimalisasi arus kas. Manajemen modal kerja yang baik dapat membantu perusahaan mengoptimalkan aliran kas, memulai pengelolaan piutang yang efektif. Perusahaan dapat meminimalkan biaya pembiayaan dan mempercepat penerima kas. Memaksimalkan profitabilitas. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Manajemen modal kerja efektif dapat menimbulkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan penggunaan aset lancar seperti persediaan dan piutang sehingga meningkatkan arus kas dan memaksimalkan profitabilitas. Pengendalian yang kedua ada pengendalian biaya yang tepat. Manajemen modal kerja yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya operasional dengan lebih efektif. Dengan mengoptimalkan siklus konversi kas, perusahaan dapat mengurangi biaya pembiayaan dan meningkatkan profitabilitasnya. Yang ketiga, yang terakhir ada peningkatan return of investment atau ROI. Dengan mengoptimalkan penggunaan modal kerja, perusahaan dapat meningkatkan pengembalian investasi. Hal ini dapat dicapai meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan penggunaan aset lancar sehingga menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi. Ada juga untuk menjaga keseimbangan arus kas. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu meminimalkan risiko kekurangan kas. Manajemen modal kerja yang efektif membantu perusahaan menghindari risiko kekurangan kas yang dapat menyebabkan kesulitan dan memenuhi kewajiban keuangan, kehilangan peluang bisnis, dan bahkan kebangkrutan. Dan yang kedua itu ada menghindari risiko kelebihan kas. Selain kekurangan kas, kelebihan kas juga dapat merugikan perusahaan. Kas yang menganggur tidak menghasilkan keuntungan dan dapat tergerus oleh inflasi. Dan yang ketiga itu meningkatkan kemampuan adaptasi. Dengan arus kas yang seimbang, perusahaan lebih siap menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan bisnis. Meningkatkan daya saing. Efisiensi operasional. Manajemen modal kerja yang efektif memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih efisiensi. Yang kedua, kecepatan respon. Manajemen modal kerja yang baik mungkin perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Contoh keuntungan yang pertama itu manajemen modal kerja yang efektif dapat membawa sejumlah keuntungan bagi perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua itu salah satunya keuntungan dapat signifikan adalah peningkatan likuiditas perusahaan. Dengan mengatur alur kas secara efisien, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur sehingga perusahaan dapat memperoleh pendanaan yang lebih baik
dan mudah. Keuntungan lainnya yaitu pengurangan biaya operasional. Manajemen modal kerja yang baik membantu perusahaan dalam meminimalkan biaya penyimpanan, persediaan, biaya pembiayaan, dan biaya administrasi. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Dan ini juga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan meningkatkan daya saing di pasar. Dan studi kasus perusahaan B. Perusahaan B adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk makanan ringan. Perusahaan ini memiliki strategi manajemen modal kerja yang berfokus pada efisiensi operasional. Perusahaan B menerapkan sistem JIT untuk meminimalkan persediaan bahan baku dan produk jadi. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan menghindari kerugian akibat produk basi atau kadaluarsa. Selain itu, perusahaan B juga menerapkan program mengumpulkan piutang yang ketat untuk memastikan arus kas masuk stabil. Perusahaan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan pendanaan jangka pendek yang dibutuhkan untuk pembiayaan operasional dan kebutuhan modal kerja. Strategi manajemen modal kerja yang diterapkan oleh perusahaan B terbukti efektif dalam meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional. Adapun kerugian dan risiko manajemen modal kerja yaitu manajemen modal kerja yang tidak efektif dapat menyebabkan kerugian dan risiko bagi perusahaan. Risiko ini dapat muncul dari kekurangan atau kelebihan modal kerja. Yang keduanya dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat risiko yang terkait dengan manajemen modal kerja dan menerapkan strategi yang tepat untuk mengelola modal kerja secara efisiensi. Strategi yang tepat dapat membantu perusahaan meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Mungkin itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Adapun juga kesimpulannya yaitu yang pertama itu pentingnya manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja yang efektif merupakan kunci keberhasilan bagi perusahaan. Hal ini juga membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi kompetitif di pasar. Dan yang kedua ada itu pertimbangan faktor risiko. Meskipun memberikan banyak keuntungan, manajemen modal kerja juga memiliki potensi risiko perusahaan yang perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan moneter, dan kondisi persaingan yang dinamis dalam pengambilan keputusan terkait modal kerja. Dan yang terakhir ada itu analisis dan perencanaan. Manajemen modal kerja yang optimal memerlukan analisis yang cermat dan perencanaan yang terstruktur. Perusahaan perlu memahami siklus kas, pengolahan piutang, dan persediaan secara efisien dan memaksimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan probabilitas daya saing. Itulah tadi hasil pembawa materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.